Sunnah dalam Islam asra ahsan, lebih cepat lebih baik. Ya, pagi meninggal dunia, ba'da zuhur disolatin, ba'da lasar dikuburin, malamnya langsung ngomongin warisan, itu sunnahnya Rasulullah. Ya, karena yang namanya ilmu waris ini setengah ilmu yang Allah turunkan. Kalau kita nggak pernah ngomongin warisan, kita nggak tahu ya si mayit punya hutang sama siapa, ada wasiatnya apa enggak. Ya, kenapa harus disegerakan? Ada kaidah fikih yang menyebutkan apa? Hurmatul hayyi a'zam min hurmatil mayyit. Kehormatan orang yang hidup lebih diutamakan ketimbang kehormatan orang sudah meninggal dunia. Ya, orang mati kalau durian montong ditawarin mau nggak? Kagak mau. Antum yang dokok durian montong mah. Kita masih hidup. Ya, anak-anak si mayit masih hidup. Maka dengan menyegerakan pembagian harta warisan itu sama saja mengutamakan kehormatan orang yang masih hidup. Masya Allah. Ya, kapan tuh bagi-bagi warisan dimulai? Ya, di makin cepat makin baik. Ya, jangan nunggu 40 harinya. Ya, jangan nunggu kuburan kering. Kalau musim hujan gimana? Ya, nggak kering-kering akhirnya nggak dibagi-bagi tuh warisan. Ya, ini jadi nggak ada tuh kaidah harus nunggu 40 hari, harus nunggu kuburan kering. Nggak ada. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu jami'an dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah kumpulkan kita di tempat ini di sela-sela kesibukan kita untuk urusan hajat dunia kita. Kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan salat kita salat terima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan perpanjang waktu kita untuk mempelajari apa-apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat tangan-tangan para ulama. Ilmu itu sampai kepada kita. Mudah-mudahan dengan bekal ilmu dari hari ke hari amalan kita semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebagaimana tadi disampaikan, tema kita hari ini terkait dengan ilmu waris yang ada di dalam Islam. Ya. Bicara tentang kematian. Kematian itu bagian daripada fitrah manusia. Setiap orang bakal meninggal dunia. Ya, ketika seorang kerabat kita meninggal dunia, anak sedih, orang tuanya meninggal, orang tua nangis, anaknya wafat. Ya, ada istri meninggal dunia, ya suaminya, istri nelangsak hatinya. Ya, begitu juga suami ditinggal mati sama istrinya, dia kawin lagi. Sedih juga ya. Tapi sedihnya 2 minggu doang. Minggu ketiga cari gacuan baru katanya. Tapi sedih itu fitrah manusia loh. Ada orang yang kita cintai meninggal, entah kapan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat di dunia, belum tentu kita ketemu tuh. Kalau kita orang soleh dikumpulin kayak begini, sedih. Ya, itu duniawi itu. Sifat manusia. Dan ternyata di antara musibah kematian ada yang namanya nikmat. Apa nikmatnya? Pada saat si mayit meninggal dunia, dia meninggalkan harta, maka hartanya ditinggal wafat sebagai pemiliknya, harta itu dianggap nggak ada lagi tuannya. Jadi kalau ada orang punya harta sekarang, yang punya mati nih, ya dia bukan lagi sebagai pemilik. Harta itu dianggap tidak bertuan.
Ya, harta yang tidak bertuan ini buat siapa? Fahuwa malullahi azza wa jal, menjadi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'tihi mayyasha, maka Allah akan bagi kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi bagi warisan itu semata-mata karena Allah, ya, bukan kewenangan manusia. Yang punya bandek meninggal, dia bukan pemilik lagi, bandeknya kembali kepada Allah, Allah baru bagi kepada ahli warisnya. Nah, cuma yang namanya nikmat itu bisa berubah jadi laknat Allah manakala pembagian waris diberikan kepada orang yang tidak tepat. Antum harus tahu siapa ahli waris, siapa yang bukan termasuk ahli waris. Apa contohnya itu? Orang yang sedari kecil dirawat, tapi ternyata dia bukan termasuk ahli waris. Siapa kira-kira? Anak angkat, anak adopsi. Ya, anak angkat, anak adopsi bukan ahli waris kita. Bahkan hukum mengadopsi anak, hukumnya apa? Haram. Di mana keharaman mengadopsi anak? Manidda'a ila ghairi abi wa huwa ya'lam fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang manggil nama yang bukan bapaknya, dia tahu tuh, ya, maka surga haram buat dia. Jadi nggak boleh mengadopsi anak. Yang diharamkan itu kalau ada bapak angkatnya menisbahkan nama yang bukan bapak benernya, kagak boleh. Ya, tapi kalau yang dimaksud dengan mengadopsi anak, merawat, memberikan nafkah, apalagi memberikan biaya pendidikan, bahkan sampai tinggal di rumah kita, itu sunnatul azimah, sunnah yang agung. Tapi tetap hubungan orang tua angkat sama anak angkatnya tidak saling mewarisi. Bahkan kira-kira boleh nggak orang tua angkat nikahin anak angkatnya? Boleh nggak? Haram, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Bapak angkat nikahin anak angkatnya boleh nggak? Bapak angkat nikahin anak angkatnya boleh nggak? Nggak boleh, haram. Kenapa haram? Anaknya laki-laki. Ya, masa bapak angkat nikahin anak laki-laki? Tapi kalau anak angkatnya perempuan boleh? Tergantung mau apa enggak tuh anak. Ya. Jadi ternyata bukan mahram. Ya, anak adopsi dengan orang tua angkatnya bukan mahram dia. Ya. Apalagi kemudian tidak ada sebab saling mewarisi. Nah, jadi kalau ada anak angkat yang tiba-tiba ngerasa dapat akte palsu gitu, nuntut kepada pengadilan, dapat harta warisan, ya, diputuskan oleh pengadilan, dia memakan harta yang haram. Tadinya nikmat berubah jadi laknat Allah. Ya. Kemudian juga kadang nikmat warisan berubah menjadi laknat Allah Subhanahu wa taala pada saat membagi harta warisan itu tidak segera. Sunnah dalam Islam asra ahsan, lebih cepat lebih baik. Ya, pagi meninggal dunia, ba'da zuhur disolatin, ba'da lasar dikuburin, malamnya langsung ngomongin warisan, itu sunnahnya Rasulullah. Ya, karena yang namanya ilmu waris ini setengah ilmu yang Allah turunkan. Kalau kita nggak pernah ngomongin warisan, kita nggak tahu, ya, si mayit punya hutang sama siapa, ada wasiatnya apa enggak. Ya, kenapa harus disegerakan? Ada kaidah fikih yang menyebutkan apa? Hurmatul hayyi a'zam min hurmatil mayyit. Kehormatan orang yang hidup lebih diutamakan ketimbang kehormatan orang sudah meninggal dunia. Ya, orang mati kalau durian montong ditawarin mau nggak? Kagak mau. Antum yang dokok durian montong mah. Kita masih hidup. Ya, anak-anak si mayit masih hidup. Maka dengan menyegerakan pembagian harta warisan itu sama saja mengutamakan kehormatan orang yang masih hidup. Masya Allah. Ya, kapan tuh bagi-bagi warisan dimulai? Ya, makin cepat makin baik. Ya, jangan nunggu 40 harinya. Ya, jangan nunggu kuburan kering. Kalau musim hujan gimana? Ya, nggak kering-kering akhirnya nggak dibagi-bagi itu warisan. Ya, nah ini jadi nggak ada tuh kaidah
harus nunggu 40 hari, harus nunggu kuburan kering, nggak ada. Saya kalau cerita kuburan kering, teringat ada dialog laki sama bini ini. Si istrinya nanya sama suaminya, "Bang, abang sayang nggak sama saya?" Katanya. "Oh sayang, Neng. Kalau abang sayang sama saya, kalau saya ntar mati, kira-kira kapan abang kawin lagi?" Kata si suami, "Ntar Neng nunggu kuburan Neng kering," katanya. Ya, akhirnya beneran meninggal tuh istrinya. Ya, dikuburin, diziarahi. Ya, bulan pertama dikuburin, basah kuburannya. Ya, hari berikutnya diziarahi, basah nggak kering-kering. Ya, sampai setahun suaminya ziarahin kubur si bini itu, ya ternyata kuburannya nggak kering-kering. Satu kesempatan dia ziarahin kubur istrinya, ketemu ada saudara ipar laki-lakinya, Bang. Ditanya, "Nah, lo ngapain di sini?" Kata si saudara ipar, "Gue di sini tahu nggak kenapa? Kenapa? Ya, menuhin wasiat bini lu." Wasiatnya apa? "Ntar kalau dia mati, tolong siramin kuburannya 2 hari sekali," katanya. Pantesan nggak kering-kering. Ya, nggak kawin-kawin tuh laki. Ya. Jadi kalau cerita kuburan kering, jangan nunggu kuburan nunggu kering, baru warisan deh bagi. Kalau terjadi penundaan, warisan bisa hilang riwayatnya, Bang. Ya, seorang suami meninggal, anaknya masih kecil-kecil, istri nikah lagi, dapat suami yang baru. Suami yang baru taunya apa? Oh, dapat jande kaya nih, rumahnya mewah, padahal tuh warisan suami yang belum dibagi. Ya, bisa saja riwayat kepemilikan harta si anak yatim menjadi hilang karena si istrinya ini tidak mau ya menjaminkan, ya memegang amanah untuk menjaga hartanya anak yatim. Nah, termasuk juga warisan yang tadinya nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kala bisa jadi laknat Allah ketika pembagian harta warisan dilakukan nggak benar caranya. Bagi rata boleh nggak bagi warisan? Boleh nggak lagi perempuan bagi rata? Hukumnya haram. Kan kita sepakat, Ustaz, udah sama-sama ridho katanya. Nggak ada urusan. Yang namanya warisan itu hak Allah, bukan hak ahli waris. Allah yang bagi harta itu. Ya, perkara harta yang sudah diterima bulan berikutnya, misalnya antum mau memberikan kepada saudara, kerabat dan lain sebagainya, itu sudah menjadi hak kita. Tapi dalam hal membagikan harta warisan, semua ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya bagi warisan itu bukan kejahatan, bukan perkara tabu. Ya, itu ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang ibadah? Karena Allah wajibkan ketika ada seorang meninggal dunia, tinggalkan anak, ya, yang hidup diperintahkan bagi itu warisan untuk anak laki, anak perempuan, ayah ibunya dikasih. Kalau yang meninggal suami, bininya dapat. Yang meninggal bini punya harta, suaminya jadi ahli waris juga. Ya, kewajiban ini buahnya apa? Surga dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat An-Nisa ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka hududullah. Yang demikian itu ayat 11 dengan ayat 12 surat An-Nisa, itu aturan-aturan Allah itu. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah masukkan dia ke dalam surga, mengalir sungai di bawahnya. Dan hebatnya apa? Khalidina fiha, kekal di dalamnya itu. Dapat harta hitung dengan aturan Allah. Dapat harta ziyaratul khair, kalau kita mati ada surga. Emak babe kita yang meninggal dapat nggak kira-kira? Dapat, insya Allah. Ya, kan kita yang ngamalin amalannya. Ada nggak contoh orang yang beramal, orang yang hidup yang dapat pahala yang mati? Ada nggak contohnya? Ada. Sholat jenazah, yang nyolatin jenazah siapa? Yang hidup apa yang mati? Kalau yang mati nyolatin sendiri kabur gitu. Ya, pasti yang hidup menyolatkan dia. Sebanyak yang menyolatkannya, yang mendapatkan maslahat siapa? Di samping yang mengerjakan amalan itu, si mayit pun juga
dapat cucuran ampunan. Ya ini kan Masya Allah. Maka buat antum yang sayang sama emak babe kita yang udah meninggal dunia, segerain bagi warisnya. Ya, itu penting itu. Kenapa? Agar Allah Subhanahu wa taala mencatatkan surga buat orang tua kita. Ya, jadi bukan perkara tabu kok. Yang tabu yang serakah. Yang bikin panas yang serakah. Ya, kalau mau diatur dengan aturan syariat, insya Allah semua jadi berkah. Ya, saya sih berharap hari ini kita bisa diskusi ya, tanya jawab. Karena kondisi saya juga suaranya mesti dihemat-hemat gitu. Ya, ditambah kita nggak terhubung dengan viewer ya. Jadi antum ngaji kuping aja, makanya diajak ketawa, dia masih minimalis ketawanya. Ya, jadi bingung karena nggak lihat materi. Silakan kalau ada antum punya permasalahan terkait dengan masalah waris, mudah-mudahan kita bisa sempurnakan materi kita pada kesempatan hari ini insyaallah. Padahal ada yang mau ditanyakan? Ada Pak? Silakan. Ada? Belum panas apa masih malu-malu? Hah? Pakai helm nanyanya jadi mukanya nggak kelihatan. Ada pertanyaan? Ya, silakan Bang. Waalaikumsalam. Abang siapa namanya? Ya, silakan Bang. Ya. Baik. Ya. Ya, alhamdulillah. Saya coba pakai bayangan antum dulu ya. Ketika seorang meninggal dunia, orang yang pasti dapat warisan itu ada 5 kedudukannya. Ya. Mau yang meninggal suami kek, yang meninggal istri, antum harus lihat 5 orang ini. Pertama, ayah ibunya ada enggak? Ya, yang kedua anak laki, anak perempuan. Ya, kalau yang meninggal suami punya istri enggak? Kalau punya istri, istrinya berapa? Ya. Kalau si istri, berarti ada suami masih hidup apa enggak? Itu orang-orang yang pasti dapat warisan. Jangan mikirin encang-encing dulu. Jangan mikirin engkong kita. Jangan mikirin ponakan. Ya, enggak ada urusan. Kenapa? Karena 5 orang ini, ya, ada beberapa ahli waris yang saya sebutkan tadi, itu bisa menghalangi kedudukan hak waris daripada kerabat yang dekat menghalangi yang jauh. Ya, sekarang contohnya begini. Abang punya bini berapa? 1. Kalau 1 bukan istri ya. Apa namanya? Iswan. Baru iswan berarti. Anaknya berapa Bang? 4. Laki berapa? Laki 3, perempuan 1. Orang tua masih ada nggak? Dua-duanya. Oh, tinggal ibu. Ceritanya nih hari ujungnya kagak enak. Antum pulang meninggal. Ya namanya juga warisan ya. Antum pulang meninggal nih. Ternyata ketika dicek hartanya, ya ada 40 miliar. Ya, nggak ikut trading kayak si Andu itu. Ya, 40 miliar duitnya. Ya, bagaimana cara bagi warisannya? Ya, ini udah langsung kepada kasus perhitungan. Ketika suami wafat, dia punya ibu. Ibu itu mendapatkan 1/6 bagian. Ingat-ingat tuh. Ibu dapat 1/6 bagian. Kenapa alasannya 1/6? Karena beliau punya anak. Ya, 1. Kemudian siapa lagi? Si istri dapat 1/8 bagian. Ya, bisa dilihat surat An-Nisa ayat 12. Kalau ibu di An-Nisa ayat 11 itu. Ya. Jadi kalau istri dapat 1/8, kenapa? Karena suami meninggal punya anak. Ya, sisanya baru buat 4 anak laki-laki, apa tadi? Anak laki dan perempuan. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Menghitung waris yang dibagi 2 golongan dulu. Pertama, kita harus tahu siapa ashabul furud. Orang yang pasti mendapatkan bagian waris dengan tetap kedudukannya dalam Al-Quran. Yang dapat setengah, 1/4, 1/3, 2/3, 1/6, 1/8.
Ya, sisanya kalau ada sisa namanya asabah. Ya, anak perempuan bisa jadi ashabul furud kalau gak ada anak laki-laki. Dia bisa dapat setengah kalau sendirian, dapat 2/3 kalau jumlahnya 2 atau lebih. Ya, kebetulan anak perempuannya berapa tadi? 1, tapi berhadapan sama laki-laki. Dia berubah kedudukannya jadi asabah. Asabah itu bagian sisa 2/1. Nah, sekarang bagaimana tahu sisanya? 1/6 sama 1/8. Pakai rumus matematika kelas 4 SD, menyamakan penyebut. Cari bilangan yang bisa dibagi 6 sama 8 berapa ya? 6 sama 8 24, kebanyakan 48. 24. Berarti kalau 1/6 berapa? 4/24. Ya. Kalau yang 1/8 3/24. Nah, bagian 4 sama 3 ya, kita jumlahkan jadi 7. Itu namanya bagian ashabul furud. Hartanya 24. Yang baru dibagi berapa? 7, sisanya berapa? Biar 24, sisanya berapa? 17. 17 itulah jatah ashabah. 17/24. Ya, nah sekarang anak laki-laki 3, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Satu laki-laki jatahnya 2 kali bagian perempuan. Kalau 3 anak laki-laki kali 2 berapa? 6. Tambah 1 bagian perempuan 7. Berarti saham asabah 7. Tiap anak laki dapat 2/7 kali sisa warisan yang 17/24 tadi. Ya. Kemudian anak perempuan dapat 1/7 kali sisa warisan. Nah, itu saham itu nggak akan berubah sampai kiamat. Maksudnya bagaimana? Kalau warisan belum dibagi-bagi sampai hari kiamat nggak berubah. Ya, nilai nominalnya saja yang berubah. Nah, sekarang 40 miliar. Ya, 40 miliar nih. Coba dibagi itu, bisa nggak? Apa kebanyakan? Ya, 24 miliar deh, karena tadi sahamnya 24. Berarti kalau 24 miliar, ibu dapat berapa? 4 miliar. Istri dapat berapa? 3 miliar. Sisanya berapa? 17 miliar itu untuk anak laki dan anak perempuan. Berarti 2/7 kali 17 miliar. 1/7 kali 17 berapa tadi? 17 miliar. Itu cara ngitungnya begitu. Pas dihitung-hitung beliau punya utang. Utangnya berapa ya? 24 miliar setengah. Ya kagak jadi bagi warisan. Ya, nggak jadi kenapa? Harus dibayar utang semua. Nggak pakai enggak. Wah, punya utang babe kita ternyata 24 miliar setengah. Ya, ada bandenya 24, bayar utangnya. Berarti warisannya jadi nggak jadi. Ya, karena warisan itu punya rukun. Harus ada pewaris. Beliau tuh meninggal. Ahli warisnya ada. Ya. Kemudian ada hartanya. Bahasa Arabnya apa? Al-muwarris itu pewaris. Ya, al-waris ahli waris. Ada al-maurus hartanya. 3 doang. Al-muwarris, coba sama-sama. Al-muwarris, al-waris, al-maurus. Ada satu yang bukan rukun, siapa? An-notaris. Nah, itu bukan. Ya, ada dia nggak ada dia emang nggak ada urusan. Pokoknya 3 itu tuh. Ya, yang jadi rukun warisan. Ya. Nah, tadi ternyata hartanya nggak ada. Karena buat bayar utang nggak jadi ngitung waris. Ya, anak-anak antum pada mundur teratur udah. Aneh pulang dulu ya. Nggak mau nanggung 500 juta itu. Ya, sisanya tuh ada hutang gitu ya. Gitu kira-kira Bang ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi, silakan. Ayo. Mumpung ketemu hari ini nih. Ya, ahli waris. Ya. Nah, sebentar. Nih kalau 500 juta ini hutangnya adalah hutang nafkah. Wajar nggak kira-kira ahli waris nanggung? Wajar dong. Misalnya kepala negara bangun fasilitas, ngutang ke sono kemari. Ya, kalau kepala negara meninggal, yang bayar hutang siapa? Rakyatnya. Karena bukan hutang pribadi kan. Suami begitu juga. Dia berhutang karena nafkah. Ya, hartanya ada dibayar masih kurang juga, wajarlah ahli waris
nanggung bayar hutangnya itu. Tapi kalau hutang pribadi, makan ke rumah makan Padang sederhana, apa lagi itu? Ya, makan sendirian gitu kan. Ya, kenyang-kenyang sendiri. Ya, tiba-tiba meninggal, banyak yang nagih hutang. Yang kenyang-kenyang dia, yang pakai-pakai dia. Dalam hal ini ulama sampaikan, gak wajib ahli warisnya bayarkan hutang si mayit kalau nggak punya harta. Tapi hari ini kan nggak mungkin. Ya, orang yang ngutangin pasti ngejar siapa? Ahli waris. Akhirnya mau nggak mau ahli waris terbebani, dan kita berlindung kepada Allah. Ya, mati dalam keadaan begitu. Ya, hidup udah susah. Ya, mati ninggalin hutang. Nasib kita nggak tahu di sana gimana. Ya, akhirnya anak mau doain juga enak juga, mau babet nyusahin kita gitu kan. Nah, jadi ada pendapat begitu. Ya, jumhur ulama sepakat hutang si mayit, kalau ternyata dia nggak punya harta buat bayar, ahli warisnya nggak wajib bayar hutang itu sebenarnya. Hutang pribadi itu. Tapi kalau menyangkut nafkah, yang nggak cuma dia yang makan tapi istrinya, anak-anaknya, wajar kalau itu ditanggung sama keluarganya. Nah, bagaimana caranya? Saya mengkiaskan masalah fikih nafkah dulu. Kata Imam Abu Hanifah, kalau anaknya laki dan perempuan, bagi rata aja bayarnya. Kata Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, beliau menyebutkan apa? Tergantung kemapanan dari sisi ekonominya. Bisa aja dia perempuan tapi bos di kantor, duitnya banyakan dia ketimbang adiknya yang laki-laki. Ya udah, dibagi porsinya. Lebih besar yang mapan ekonominya. Tapi kata ulama Al-Hanabilah, ya, dibagi berdasarkan komposisi kaidah waris. Laki-laki 2, perempuan 1. Nah, ente pilih dah mana yang ente mampu kerjain. Ya, jangan cari yang enak, yang mampu ente kerjain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seandainya pewaris ini punya anak, misalnya anaknya 4, salah satunya itu sudah meninggal sebelum pewaris ini meninggal. Terus bagaimana, yang kedua, bagaimana status anaknya yang meninggal tadi? Cucunya ya? Ya. Laki-laki. Itu aja. Seorang awalnya punya anak 4. Ya. Saya perlu tegaskan kaidah begini. Anak sama orang tua itu baru calon. Calon pewaris, calon ahli waris. Ibu-ibu istri sama suami, suami sama istrinya juga sama. Calon juga, calon pewaris, calon ahli waris, tergantung siapa? Tergantung apa coba? Siapa yang mati duluan? Bang Ari punya bini misalnya nih. Ya. Beliau meninggal duluan, berarti sebagai apa? Pewaris. Yang hidup namanya ahli waris. Atau bininya belakangan, antum duluan dulu. Pokoknya yang duluan meninggal pewaris, yang hidup namanya ahli waris. Ya, itu kaidah tuh. Jadi kalau ada seorang punya anak 4, yang anaknya ini masing-masing punya keturunan, ya, salah satu anaknya wafat, urusin dulu waris dia nih, jangan minta mangkongnya dulu. Ya, kenapa? Karena orang tua si anak laki-laki yang meninggal ini itu ahli waris. Biar tahu dulu nih si cucu ini, jangan ujuk-ujuk minta warisan ke engkongnya gitu. Ya, anak laki meninggal, punya orang tua, punya anak misalnya, punya istri, maka ahli warisnya siapa? Istrinya, orang tuanya, anak-anaknya. Selesai kan? Nah, sekarang si orang tua yang punya anak 4 tinggal 3. Ya, anggaplah engkongnya meninggal. Si kakek wafat, punya anak 3. Laki-lakinya ada nggak yang masih hidup di antara 3 itu? Tadi itu contoh itu. Antum contohin tadi. Ada ya? 1 masih hidup berarti ya. Anggaplah 1 laki, 2 perempuan. Sama cucu yatim laki dan perempuan dari almarhum anak laki-lakinya. Ya, siapa ahli warisnya? Si kakek kalau masih punya bini, bininya dapat. Ya. Kemudian kemana lagi tuh?
istrinya dapat 1/8, sisa 7/8 untuk anaknya saja, laki dan perempuan. Kenapa cucu laki dan perempuan itu dari anak laki-laki tidak mendapatkan waris? Dia memang ahli waris, tapi ketiadaan syarat yang keempat, dia nggak punya. Apa syaratnya? Dia terhalang oleh keberadaan anak laki-laki si kakek yang masih hidup. Nggak dapat dia. Ya, karena secara garis kekerabatan antara anak sama cucu dekat mana? Anak. Itu kalau dalam syariat. Si cucu nggak naik. Dan yang namanya cucu, tidak semua cucu ahli waris. Hanya cucu dan cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, itulah ahli waris kita. Ya, dan tidak selamanya ahli waris daripada jalur cucu dapat warisan, kecuali yang memenuhi persyaratan. Salah satunya apa? Tidak ada yang menghalangi cucu. Ya, tapi sekalipun begitu, boleh nggak sih ngasih cucu? Boleh, tapi bukan warisan. Hadiah, kerahiman. Sebagai bentuk apa? Mengikat tali persaudaraan. Karena itu ponakan yatim juga. Karena si laki-laki ini pamannya masih wajib menafkahi anak yatim ini. Gak peduli tuh emaknya kawin lagi dapat laki baru gitu kan. Ya. Sekalipun tuh ipar yang perempuan nikah lagi sama laki-laki duren sawit, tau gak duren sawit? Dudak keren sarang duit. Ya, gak cuma duit, sarangnya dia punya. Ya, tapi kewajiban si pamannya ini wajib nafkahin anak yatimnya nih, keponakan yatimnya. Ya, tapi kalau kita nyebrang ke hukum positif di KHI pasal 185 itu ada hak waris pengganti yang nggak jelas juntrungannya. Ya, kenapa nggak jelas? Di situ nggak disebutin yang namanya hak ahli waris pengganti itu siapa. Kalau yang meninggal yang perempuan bagaimana? Apakah cucu dari anak perempuan bisa dapat warisan? Enggak, tapi berdasarkan pasal itu dia bisa naik, Pak. Dapat warisan menggantikan emaknya udah meninggal, anak daripada kakeknya itu. Ya. Atau taruhlah dia cucu dari anak laki-laki, tetap nggak dapat juga kan harusnya, karena si kakek punya anak laki-laki. Nggak peduli, dimasukkan ke dalam daftar penetapan ahli waris. Ini yang akhirnya si anak yatim ini alih-alih mau mendapatkan maslahat, tapi caranya kagak bener gitu. Ya, caranya nggak sesuai dengan syariat. Ini nggak boleh. Nah, yang saya sangat berat menghadapi kawan-kawan kita kaum muslimin ini, kadang melek terhadap hukum syariatnya yang kurang ini. Ya, dia ngerasa KHI kan dipegang oleh pengadilan agama, betul. Ya, tapi memang tidak mengikat sebenarnya. Ya, karena baru berdasarkan instruksi Presiden tahun 91, zamannya Pak Harto. Ya, untuk menengahi masalah-masalah agama yang terjadi di dalam kasus-kasus yang menimpa kaum muslimin. Itu baru 3 yang dibahas: perkawinan, perceraian, bab perwakafan, sama bab kewarisan. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau kita kembali kepada hukum syariat, insya Allah pahala dapat harta ziyadatul khair, insya Allah. Ada lagi? Ya, sebentar, yang mana dulu nih? Hah? Jangan gontok-gontokan, yang mana nih? Antum ya, silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak murtad. Ya. Nah, tapi pembagian warisnya itu sebelum dia murtad. Hukum yang dia terima itu bagaimana? Ya, kan harusnya ketika pewaris wafat disegerain dong. Karena mungkin terjadi penundaan, akhirnya ada anak yang murtad gitu ya. Apakah kemurtadannya itu menyebabkan dia menjadi hilang haknya? Enggak. Ya, enggak hilang. Tapi kalau dia murtad ya sebelum si siapa nih? Pewarisnya wafat, ya kata Nabi apa? La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Tidak saling mewarisi muslim dengan kafir, kafir dengan muslim. Ya, tapi kalau ujung-ujungnya karena belum dibagi, ya dia punya hak tuh. Tapi di dalam aturan syariat, orang yang murtad tadi itu bisa aja ditahan, harta warisannya ditahan. Ya, oleh siapa? Oleh pemerintahan. Ya, oleh khalifah ditahan. Dimasukkan kemana? Di Baitul Mal, disita oleh negara. Ya, cuma kan di sini nggak begitu ya.
Orang mau masuk agama manapun bebas gitu. Akhirnya agama tidak terpelihara kehormatannya sampai dengan hari ini. Nah, jadi minimal apa? Kalau dia ternyata sebelum meninggal dia masih muslim, syarat sebagai ahli waris dia ada, ya dia sebagai orang yang berhak mendapatkan harta warisan. Ya, perkara karena alasan belum dibagi itu tidak menghapus hak dia. Sama kayak begini nih, antum harusnya dapat warisan. Karena belum dibagi, tiba-tiba antum meninggal, hilang nggak warisnya? Nggak hilang, tetap diperhitungkan hak waris antum itu. Ya, karena meninggalnya setelah pewaris, gitu loh. Paham nih ya ilustrasinya ya? Antum bang, silakan bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pewaris masa hidup sudah berwasiat, Ustaz. Ya, wasiatnya apa kira-kira? Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Apa sih bedanya sama hibah? Kalau hibah ucapannya mirip. Tong di rumah buat lu nih tong nih. Iya beh, gitu kan? Tapi eksekusinya langsung. Jangan pakai entar. Nih suratnya, lu panggil notaris, balik nama. Atau minimal rumahnya dikuasai, ditempati, disewain, duitnya diambil sama tuh anak, berarti sudah sah hibahnya, boleh. Tapi kalau tong nih rumah nih buat lu, kapan be? Ntar kalau gue udah mati, buru-buru amat lu pada katanya. Nah, itu namanya wasiat, nggak sah hukumnya. Mau notaris tanda tangan kayak, ya saksinya ada, ya kita kembali ke hukum syarat, la wasiyata liwarithin, gak ada wasiat untuk ahli waris. Yang ada apa? Warisan. Ya, harta si mayit dua kedudukannya. Jadi wasiat untuk ahli waris, ya, jadi warisan, jadi wasiat untuk orang yang bukan ahli waris, jadi warisan untuk ahli waris. Ya, kira-kira boleh nggak si suami berwasiat separuh hartanya buat bini yang kedua? Boleh nggak? Neng, kalau abang mati neng di rumah buat lu dah. Ami isi-isinya bang, iya. Ami isi-isinya buat lu. Kira-kira sah nggak tuh? Kenapa enggak? Ya karena si bini kedua, bininya itu sebagai apa? Ahli waris. Kalau ahli waris pokoknya intinya nggak boleh nerima wasiat. Maksudnya apa? Wasiat itu bukan cuma sekedar pesan. Wasiat yang dimaksud memindahkan harta maksimal sepertiga kepada orang yang bukan ahli warisnya, dan eksekusinya berlaku setelah yang punya harta wafat. Yang benar begitu ya. Kalau kejadiannya begitu, sampaikan sama saudara antum, perang-perang lu sono ya. Ya emang harus begitu kan, kita dakwahi saudara kita kasih tahu ya. Lanjut, ada lagi, silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang ditulis? Ya. Ya. Baik, asuransi dalam bahasa fikih itu apa? At-ta'min, ya. Lepas daripada halal haramnya asuransi ya. Kita sedang bicara itu. Bagaimana kalau orang meninggal dunia punya asuransi jiwa, yang kalau dia meninggal klaimnya cair, ya, dan di situ hanya disebutkan anaknya doang sebagian. Nah berarti kalau asuransi itu cair setelah apa? Setelah yang punya asuransi apa? Tinggal. Berarti wasiat dong. Iya nggak? Wasiat berlaku nggak buat anak itu? Nggak berlaku. Berarti ambil duitnya jadiin warisan. Ya, itu bukan, kecuali asuransi pendidikan. Yang anak itu memang sudah ditetapkan oleh si pemilik harta ini. Ya, didaftarkan, dia dapat tuh beasiswa pendidikan lewat asuransi, maka itu bagian hibah namanya. Tanpa menunggu si punya harta meninggal dulu kan, sudah dihibahkan. Nah, cerita harta yang berdatangan setelah si mayit, biasanya ada uang duka. Kantor ini berlaku nggak tuh? Kalau ada karyawan meninggal, ada nggak uang dukanya? Ada, termasuk warisan bukan?
Termasuk nggak kira-kira itu? Hah? Nggak termasuk ya. Kenapa nggak termasuk? Karena itu bukan hartanya si mayit. Harta orang sama kayak ini, kayak uang baskom. Tahu uang baskom? Tuh kalau antum takziah tuh ada baskom dikerebongin tuh makanya tuh. Kayak kepo-kepo kita lihat pada berasnya amplopnya. Itu sama statusnya. Ya, uang takziah sama uang santunan kematian sama, bukan warisan. Dibagi gimana? Terserah. Ya, secara kerahiman aja baginya. Syukur-syukur buat orang yang menjadi tanggungan nafkahnya yang meninggal ini. Ya. Kalau di taspen ada taspen. Kalau orang pensiun tuh suka cair gitu. Ini orang belum pensiun meninggal, taspennya cair nggak? Nah, itu warisan bukan? Warisan bukan kira-kira tuh? Warisan. Kenapa warisan? Karena semasa hidupnya si fulan ini berinvestasi. Ya, ada upaya menguasai harta itu. Ya, kemudian lagi kasus keren yang runtuh di Makkah pada waktu itu. Kan ada orang kita yang meninggal kan? Kerajaan Saudi ngasih 1 miliar misalnya. Itu warisan bukan? Warisan bukan? Bukan warisan. Itu santunan kematian. Tapi kalau naik pesawat, pesawatnya tiba-tiba jatuh, ya, nabrak salak segede gunung, misalnya begitu, ya, tiba-tiba dapat klaim asuransi, itu warisan bukan? Kenapa warisan? Antum merasa bayar? Kapan bayarnya? Nah, pada saat beli tiket. Pada saat nggak terjadi tabrakan dipulangin nggak? Nah, itulah makanya salah satu keharaman asuransi, ya, karena ada gambling di situ. Makanya doa nasabah marketing asuransi doanya ajib-ajib, Pak. Iya, ya Allah, kasih dia tuh yang naik pesawat selamat katanya. Jangan pada kecelakaan. Kalau pada kecelakaan yang rugi dia bayar. Ya, jadi semakin antum selamat, ya duit nggak balik kan? Nah, gambling namanya itu. Itu salah satu kenapa jadi haram gitu. Ada lagi? Udah menjawab ya tadi ya? Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembayaran pembagian warisan itu kan harus disegerakan. Iya, betul. Mohon itu Ustaz, Al-Qur'annya Quran apa gitu atau hadisnya hadis apa? Iya. Sayang kita nggak terhubung sih ya. Tapi materi insya Allah ke Bang Jaka aneh timpukin, aneh share gitu ya. Insya Allah. Jadi kenapa kok harus disegerakan? Ya. Pertama dalil Qur'annya surat An-Nisa ayat 11 sampai ayat 14. Ya, ayat tambahannya An-Nisa 176. Ya. 11 14 tambah An-Nisa 176. Ya, itu satu. Yang kedua tentang haditsun nabawi. Hadis Nabi, "Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada semua pihak masing-masing itu ada haknya. Ya. Itu yang kedua. Kemudian lagi bicara kaidah tadi, hurmatul hayyi a'zam min hurmatil mayyit. Kehormatan orang hidup lebih diutamakan ketimbang orang udah meninggal. Makanya antum bawa jenazah jangan galak-galak sama orang hidup. Kadang dipukulin, dihancurin, nggak boleh begitu. Ya mau gimana mau dapat 1 gunung Uhud kalau cara nganterin jenazahnya begitu. Ya padahal mengantarkan jenazah itu pahalanya 1 qirat sebesar 1 gunung Uhud. Lalu kalau sampai ngancurin mobil orang, bikin orang celaka, mati juga, nah itu masalah. Ya, nah kehormatan orang hidup dipelihara. Ya, kenapa alasannya? Karena si mayit emang udah nggak butuh harta itu. Ya Allah yang perintahkan membaginya. Kata yusikumullah, Allah mewajibkan kepada kalian. Itu An-Nisa itu ayat 11. Yusikumullah fi auladikum, kepada anak-anak kalian 2:1. Segerain. Kenapa kalau nggak disegerain terjadi penundaan? Emang antum yakin umur ahli waris bakal panjang? Contoh misalnya antum 5 saudara, bapak meninggal nih punya anak. Apa anak mau bicara sama pamannya minta warisan bapaknya? Antum sendiri bapaknya aja sungkan, apalagi keponakan sama paman, apalagi istri antum. Ipar nanya, wah diberadel abis sama saudara antum itu. Padahal di situ punya hak.
Berarti kan harus menjaga kemaslahatan di situ. Ya, jadi wajib hukumnya. Contoh, ada kaidah satu lagi nih. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya. Kewajiban akan berjalan sempurna karena keberadaan sesuatu. Maka sesuatu itu hukumnya wajib. Contoh sekarang, nikah siri itu halal nggak? Halal ya. Nikah siri halal. Dapat warisan nggak? Masa kagak? Bilang halal warisan kagak, gimana urusannya? Dapat, cuma di pengadilan nggak dianggap. Maka jangan nikah siri. Ya nggak? Kasihan perempuan. Kasihan anak-anak antum itu, nggak diaku sama negara. Ya, karena nggak ada aktenya nanti. Padahal kewajibannya berjalan sempurna, ya. Maka pernikahan siri yang halal tadi dengan keberadaan surat nikah bisa menjamin kewajiban berjalan sempurna. Ya, suami mangkir, istri ngadu kepada pengadilan dan diminta apaan? Surat nikah nggak ada, nggak diurusin. Maka nikah pakai surat hukumnya wajib. Jelas. Ada rumah nih, warisan, anak 5. Ya, membagi harta warisan wajib nggak? Wajib. Cara baginya gimana? Dibelah-belah. Ntar kalau dibelah, yang kebagian jatah dekat sepiteng ogah. Ya dekat sepiteng bang. Ya. Atau misalnya bagian yang di belakang maunya di depan. Yang di depan ogah di belakang. Mau nggak mau diapain? Jual. Maka dengan cara menjual, bagi warisan bisa berjalan sempurna, menjual harta warisan wajib hukumnya. Wajib. Kalau ada yang nolak, dosa dia. Karena kewajiban bakal terhambat. Makanya nggak ada istilah gua abang nih paling tua, kalau gua nggak setuju nggak boleh. Jangan. Tua ada 2, tua kejemur sama tua belajar. Tua kejemur muda main layangan mulu di genteng. Ya, udah tua begini masih nongkrong di pinggiran kolam ikan. Ya, rambutnya gosong udah. Ya, cuma tuanya kejemur. Kalau tua belajar nggak apa-apa. Ya, jadi jangan sekedar gua abang nih, kalau gua nggak setuju jangan lagi dibagi, nggak bisa. Yang nggak setuju dosa dia, karena nggak ada cara lain. Udah kita tempatin aja, mau sampai kapan ditempatin? Satu meninggal. Coba deh, saya ngalamin banyak kasus di pengalaman, saya kasih tahu. Ya, saya rangkum tuh pengalaman banyak sekali kasusnya. Dan mohon maaf ya, yang menimpa kasus-kasus rumah tangga dalam hal masalah waris itu muaranya kemana? Ke perempuan, bukan yang laki-laki. Perempuan biar dikata kalem-kalem, nyengir-nyengir gitu. Itu kalau urusan warisan galaknya luar biasa. Benar, tapi ini enggak beda. Ya enggak beda maksudnya. Tapi insya Allah enggak sama ya. Ya, itu luar biasa. Sampai ada kakak yang paling tua perempuan, kayaknya luar biasa. Udah tua, umurnya 70 tahun. Dia merampas ya sertifikat rumah itu. Kalau nggak ada bagi rata, gue nggak keluarin suratnya. Coba 70 tahun, bandeknya berlimpah, masih pengen dapetin juga. Jadi mau gimana itu? Itu perempuan. Saya suruh ngadepin yang begitu, tobat udah. Ya susah. Ustaz tolong dong didamaikan. Ya kalau orang mau didamain nggak mau kan repot. Harus masuk ranah pengadilan, harus digugat itu orang. Ya, itu akhirnya Pak bisa masuk ke pengadilan. Itu Pak ya, kira-kira Pak ya. Kalau emang kitanya nggak mau dibagi-bagi gimana tuh Ustaz? Alasannya kenapa? Ya dia pengen gitu, pengen menguasai itu dalam artian mungkin dia mau ya kontrakin kemudian. Ya nggak boleh. Kalau mau dikontrakin harus sepakati dulu Pak. Itu cara mengaturnya gimana Pak? Gitu Ustaz, biar ini Ustaz. Iya kasih tahu, dakwahi Pak. Kalau nggak pakai lisan Bapak, pakai lisan orang lain. Ya biasanya lisan orang lain itu lebih didengar, ya. Sama kayak ibunya Imam Abu Hanifah. Nanya beliau tuh satu perkara. Abu Hanifah jawab, emaknya nggak percaya. Apa iya anak gue bisa jawab begini? Nanya sama gurunya bilang jawabannya sama, baru percaya. Jadi kalau antum sehebat apapun kedudukan di kantor gitu, ngomong depan saudara udah ece-ece aja dah urusannya. Ya, karena gue tau modal lu bang, katanya. Ya, udah tau modalnya susah. Ya, kalau orang lain ngomong udah nggak ngeri dia. Tapi yang penting kalau dia mau begitu datang, kuncinya di situ. Ini udah pengennya diturutin,
datang juga enggak, ketemu juga nggak mau. Akhirnya apa? Dia panggil ustadz pesanan, saya diundang juga. Akhirnya singa sama singa berantem. Ya kan capek. Ya, dakwahi Pak. Kalau mau disepakati mau dikontrakin, hasilnya bagi pakai warisan. Misalnya rumah dikontrakin setahunnya 100 juta, bagi warisan. Kalau dia nggak mau ya serakah namanya. Orang yang serakah begitu kalau belum mati demi Allah jangan dikubur Pak. Jangan Pak. Ngamuk bisa-bisa. Dituntut terantum itu. Gue belum mati Bang. Ya repot nih saudara begitu Bang, repot. Ya. Ya, cukup ya. Baik, alhamdulillah. Kapan-kapan nanti kita bisa. Oh, satu lagi. Terserah antum nih. Nah dulu nih diizinin nggak sama host nih? Ini kan ada bosnya nih, bos acara maksudnya. Oh satu lagi, silakan. Kalau misalnya istrinya yang duluan nih Pak, pembagian suami sama anaknya gimana ya? Istri meninggal, Ya, punya bandeng nggak? misalnya punya sumbernya dari istri gitu. Oh istrinya yang terlanjur kaya. Ya, jadi ada istri yang memang kaya ya. Dia punya harta, kemudian meninggal, istrinya udah nggak punya orang tua. Gak ada, suaminya masih ada ya? Suami ada, anaknya berapa? Laki perempuan? Ya, itu kan pertanyaan dasar sebenarnya. Masih belum ngembet ke saudara ya. Yang pertanyaannya lebih tajam lagi, anaknya cuma satu perempuan. Nggak ada laki-lakinya misalnya, ya suami dapat 1/4 bagian karena istri meninggal punya anak, ya anak perempuan sendirian dapat setengah bagian, 1/4 sama setengah, sisanya berapa? 1/4. 1/4 itu kemana? Ke saudaranya istri. Saudaranya kan meninggal istri, ya saudaranya istri laki-laki dan perempuan sebagai apa? Asobah ma'al ghair, ya dia sebagai asobah yang bertemu antara saudara dengan anak perempuan. Kalau udah meninggal, saudaranya Ustaz? Ponakan laki-lakinya ada nggak? Ada. Ponakan laki dari saudara laki-laki. Ada. Ponakannya dapat. Kalau ponakannya kagak ada, pamannya ada nggak? Saudara laki-laki bapaknya. Oh, iya, ke atasnya ya gitu. Iya. Kalau pamannya kagak ada, Ya, panjangan ntar. Ya sesuai janji cuma satu izinnya Bang. Ya. Terserah antum. Iya, antum nanya nggak banyak, jawabnya banyak. Ya, bisa aja. Pribadi aja ya. Oh, pribadi ya. Ntar pribadi aja dah. Pribadi aja udah. Diizinin apa enggak nih? Oh, karena panitia. Ntar kalau ngambek nggak digulung karpetnya. Gimana Bang? Gimana Bang? Gimana? Ya, ada 3 yang menggugurkan hak waris seseorang. Hak waris orang tuh nggak bisa dihapus dengan ucapan. Misal, ada ibu-ibu ngumpulin anaknya, dia bilang, Tong, kalau emak mati, emak cuma pesan jangan bagi warisan emak babe lu. Babe kenapa? Emak gedek. Wes, tasdidnya bener-bener itu. Lah gedek ngapa mak? Kawin lagi nggak bilang-bilang. Emang kalau bilang emak rela, ya nggak rela juga. 3 bulan meninggal emaknya itu. Si anak ini bagi warisan ikutin wasiatnya atau ikutin petunjuk Allah? Ikutin wasiat Allah. Allah berwasiat juga, An-Nisa ayat 11. Yusikumullah. Maka si suami tetap dapat walaupun digedegin sama bininya. Kenapa alasannya? Gedek nggak gedek masih terikat dengan pernikahan. Kalau dia bercerai mah urusannya beda. Nah sekarang jadi masalah. Yang 3 itu apa? Pertama murtad tadi. Yang kedua pembunuhan. Pembunuhan ada 3 modelnya. Ada qatlul amad, pembunuhan sengaja. Ya antum pulang bilang anak, tolong tong bikinin babe lu kopi. Kopi dibikin campur sianida. Ya besok kagak balik Selasa nih. Ya hari apa besok? Hari Kamis kagak balik kemana? Wah, ya kejang-kejang karena sianida. Anak ini nggak dapat warisan daripada bapaknya meninggal. Ya terhapus dari daftar ahli waris dia.
Terus lagi ada qatlul syibhul amad, pembunuhan semi sengaja, enggak niat ngebunuh, cuma niat nyakitin tapi nyawa orang hilang. Ada abang berantem nih, abangnya nggak megang apa-apa, adanya pegang besi, kan bingung kan, mau nangkis pakai apaan, lari lewatin teras masjid, ketemu sendal wakaf masjid, pernah nggak ngeliat tuh, milik masjid gitu, diambil satu, dipakai buat senjata, ditampar ke muka adanya mati. Sendal wakaf tuh, hati-hati, jangan main-main loh ya. Soalnya dari kayu. Ada pakunya pak. Meninggal dunia dia. Maka si abang bukan ahli waris lagi ya. Yang berikutnya qatlul khata, pembunuhan tersalah, gak niat ngebunuh, gak niat nyakitin, gara-gara kelalaiannya orang meninggal. Anak muda naik motor, gayanya kayak pembalap di Mandalika besok nih ya, wah motor dikepot ya, lampu merah terobos, kontraflow dia, akhirnya tabrakan, yang dibonceng bapaknya ya. Anaknya bawa motor sembarangan, nggak pakai helm, nggak punya SIM, kecelakaan ya. Yang nyetir nyungsep ke depan, yang diboncengin ngejengkang ke belakang, sempurna pokoknya kecelakaan itu. Bapaknya meninggal dunia di tempat, anaknya pingsan doang tapi dia hidup. Nah, anak ini dikenakan pasal pembunuhan tersalah, dia telah membunuh bapaknya. Akhirnya apa? Terhapus daripada daftar ahli waris. Dia kudu bayar diat 100 unta, dia kudu puasa 2 bulan berturut-turut ya, atau minimal apa, akhirnya yang terakhir ya, dia nggak dapat apa-apa daripada ya orang yang meninggal dunia gara-gara kelalaiannya. Makanya istri di rumah kalau lagi ngepel-ngepel lantai rumah, jangan main ditinggal kalau masih basah. Tulis di situ, sumpah lantai ini basah. Ya, kalau suami jatuh meninggal antum nggak salah, udah ngingetin. Tapi kalau nggak diperingatin, tiba-tiba suami meninggal, antum membunuh suami itu dengan pembunuhan pasal tersalah itu. Makanya bahaya ya. Nanya dikit jawabannya panjang kan. Iya. Nah, yang ketiga kita nggak bahas masalah perbudakan. A2 itu yang kasuistik pak, yang bisa menghapus hak waris seseorang ya. Itu saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan bisa lebih intensif lagi dan lebih available lagi tempatnya, supaya bisa ada yang dilihat gitu ya, dalilnya segala macam bisa kita lihat, simulasi dan lain-lain, untuk menambah pemahaman kita. Banyak bicara banyak salah, kalau salah saya minta maaf. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni segala dosa dan kesalahannya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembali serahkan ke host kita untuk menutup dengan kafaratul majlisnya.